Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar, syarah dari Jawami' Al-Kalim. Kedua-duanya adalah karya dari Syekh Abdurrahman Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita di hadis yang ketiga, yaitu tentang agama adalah nasihat, yaitu pada sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, ad-dinun nasihatu, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Nabi berkata 3 kali, kata beliau, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Uslub semacam ini, cara penyampaian semacam ini dari Nabi SAW telah kita bahas di pertemuan yang lalu, menunjukkan betapa pentingnya nasihat di dalam agama. Beliau SAW mengulangi kata tersebut sebanyak 3 kali. Demikian pula beliau menggunakan bahasa agama itu adalah nasihat. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya agama tidak melulu semuanya adalah nasihat. Ada selain nasihat. Namun kenapa Nabi SAW mengatakan agama itu nasihat? Menunjukkan betapa pentingnya nasihat di dalam agama. Itu yang Nabi SAW lakukan, yang Nabi SAW katakan ketika beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Padahal ibadah ada banyak, selain doa pun banyak. Namun mengapa Nabi mengatakan ad-doa huwal ibadah? Menunjukkan bahwasanya dari sekian banyak ibadah, yang terpenting adalah ibadah doa kepada Allah. Ini sebagai murojaah ya. Kemudian sebagai murojaah juga, kemarin kita jelaskan tatkala Nabi ditanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka nasihat yang pertama kata Nabi adalah untuk Allah. Bagaimana cara kita memahami maksud dari perkataan Nabi nasihat untuk Allah? Apakah kita berhak menasihati Allah? Maka jawabannya di sini, nasihat di dalam hadis ini tidak berarti wejangan, tidak berarti ajaran, tidak berarti apalagi? Tidak berarti selain itu tidak berarti nasihat dalam bahasa Indonesia. Namun makna nasihat di sini merujuk pada makna yang lain. Apa makna nasihat yang kedua? Apa makna nasihat yang kedua? Tulus, murni. Orang Arab terkadang menggunakan bahasa nasih untuk menunjuk kepada sesuatu yang murni. Al-labanun nasih, laban itu susu. An-nasih apa artinya? Air susu yang suka memberi nasihat. Enggak. Apa maksudnya? Air susu yang murni. Jadi maksud dari sabda Nabi,
An-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah maksudnya adalah memurnikan atau berlaku tulus di dalam beragama, semuanya hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah kita sampaikan. Bagaimana kita menasehati, bernasihat untuk Allah, berlaku tulus dalam agama ini untuk Allah adalah dengan mengakui keesaan Allah dalam segala kekhususan milik Allah. Apa kekhususan milik Allah? 3. Apa 3 itu? Rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Kita harus mengimani dengan tulus. Kita harus memurnikan agama ini atau keyakinan kita bahwasanya tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Dan tidak ada yang pantas menyandang kesempurnaan nama-nama Allah yang husna selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita juga jelaskan tentang nasihat untuk kitabullah, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara memurnikan cinta kita sepenuhnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita jelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Nabi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala apapun kecuali atas dirinya sendiri, kecuali atas diri Umar radhiyallahu anhu sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar." Tidak demikian wahai Umar, hatta ala nafsik atau hatta min nafsik. Jangan kau jadikan cintamu kepada dirimu melebihi cintamu kepada diriku. Nabi SAW ajarkan Umar untuk menjadikan cintanya kepada Nabi itu melebihi segala apapun, bahkan terhadap siapa? Dirinya sendiri. Maka kata Umar bersaksi kedua kali, fa innahul an. Sekarang ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari apapun, bahkan terhadap diriku sendiri. Ini diantara bentuk nasihat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa kita maknai nasihat di sini agar tidak ambigu ya, agar tidak rancu, karena nasihat ketika disebut kata nasihat dalam bahasa Indonesia, pikiran kita langsung mengarah kepada memberikan nasihat, memberikan wejangan. Namun arti dalam hadis di sini bukan itu. Maka bisa kita maknai nasihat di sini adalah bersikap tulus, berlaku tulus. Nasihat untuk Allah adalah bersikap tulus, murni, memurnikan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah adalah bersikap tulus kepada kitab Allah, kepada Al-Quran terutama. Kemudian nasihat untuk Rasulullah adalah bersikap tulus kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk bersikap tulus? Adalah dengan mencintai Nabi lebih dari apapun, mengikuti beliau di dalam seluruh perkara. Di sini disebutkan dalam pokok-pokok agama. Apa maksud pokok agama? Atau bahasa Arabnya adalah usuluddin. Apa usuluddin? Ilmu akidah dan cabang-cabang agama. Apa furu'uddin? Cabang-cabang agama, ilmu fiqih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya kita harus mengikuti Nabi SAW dalam segala-galanya. Dalam akidah harus mengikut. Demikian pula dalam ibadah, bahkan dalam bab muamalah dan bab akhlak. Dalam akhlak pun kita harus mengikut akhlak Nabi SAW. Kemudian kita beralih kepada pembahasan yang akan pembahasan baru dari paragraf yang baru. Kata beliau rahimahullah, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Ini nasihat yang ke berapa? Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk kitabullah, yang ketiga untuk Rasul utusan Allah, kemudian yang keempat untuk a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Ini nasihat yang keempat. Bagaimana memaknai nasihat di sini? Berlaku tulus, bersikap tulus kepada para pemimpin kaum muslimin. Bagaimana gambaran bersikap tulus kepada para pemimpin kaum muslimin? Kata beliau, mereka
Ini beliau ingin menerjemahkan maksud dari pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, mereka adalah para pemerintah. Mulai dari penguasa yang tertinggi atau dalam istilah syariatnya disebut dengan al-imamul a'zam, imam yang paling tinggi puncak. Kalau di negeri kita disebut dengan presiden. Dan presiden kita saat ini adalah Pak Prabowo, hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau. Ini penguasa yang tertinggi. Apapun namanya, baik disebut raja, di sini disebut raja, atau presiden, atau dalam beberapa tempat terkadang disebut dengan perdana menteri. Di beberapa tempat terkadang disebut dengan julukan syekh. Di negeri Oman atau di negeri-negeri yang lainnya disebut syekh. Syekh di sini maksudnya adalah apa? Pemimpin tertinggi atau al-imamul a'zam di tempat tersebut. Ini yang paling puncak. Maupun para pejabat-pejabat tinggi negara, para hakim, qadi, qudat, hingga orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan umum ataupun khusus. Jadi gambarannya seperti gubernur misalkan yang memerintah apa istilahnya provinsi, kemudian ada bupati, kemudian mungkin ada kepala atau lurah atau desa, kepala desa, maka semuanya harus kita patuhi dalam hal yang ma'ruf, tidak dalam hal yang maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apa kata beliau? Ada yang hafal hadisnya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat. Itu tidak boleh. Namun ketika perintahnya berkaitan dengan maslahat agama atau maslahat dunia, maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka semua. Ini gambaran berlaku apa? Berlaku tulus kepada para pemerintah. Lalu bagaimana ketika pemerintahnya adalah pemerintah yang zalim? Bagaimana kalau pemerintahnya ternyata tidak menegakkan hukum Islam secara totalitas di negeri kita? Bagaimana? Apakah wajib mendengar? Apakah wajib taat juga? Maka jawabannya adalah jawabannya wajib. Sebagaimana apa dalilnya? Dalil apa dalilnya? Hadis Irbad ibn Sariyah. Hadis Irbad ibn Sariyah. Yaitu kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah." Wajib bagi kalian untuk mendengar, wajib bagi kalian untuk taat. Apa kata Nabi? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang yang zalim dari budak hamba sahaya dari negeri Ethiopia. Dalam kata-kata hadis tidak ada bahasa zalim. Dalam kata-kata hadis tidak disebutkan kata-kata zalim. Namun para ulama sebagiannya membayangkan bagaimana menafsirkan hadis ini, bagaimana caranya budak bisa menjadi pemimpin. Bagaimana caranya seorang budak bisa menjadi pemerintah. Maka sebagian ulama menafsirkan hadis ini yaitu dengan cara membunuh, dengan cara mengkudeta pemerintahan yang benar, pemerintahan yang sah. Kemudian setelah mengkudeta maka dia beralih menjadi rajanya, menjadi pemimpin satu negara. Maka di saat itu yang terjadi, meskipun dalam Islam tidak dikenal cara kepemimpinan diraih dengan cara mengkudeta, tidak ada istilahnya. Dalam Islam itu hanya ada dua jalan yang diakui, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pemilihan ahlul halli wal aqdi, orang-orang khusus, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang mengerti politik yang benar. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara penunjukan dari pemerintah yang sebelumnya. Ini kalau dalam masa sekarang mirip-mirip dengan sistem apa? Kerajaan. Ada cara yang ketiga? Tidak ada. Bagaimana ketika ada pemerintah
ada seseorang yang mengkudeta pemimpin, apakah wajib ditaati? Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya ada Imam Ahmad mengatakan, maka saat itu terjadi wajib bagi kita untuk taat. Apa dalilnya? Hadis Irbad ibn Sariyah. Kata Nabi, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia, yaitu dengan cara mengkudeta. Wajib untuk taat. Karena di situ terdapat maslahat yang luas bagi kaum muslimin seluruhnya. Demikian pula wajib bagi kita untuk taat meskipun pemerintah kita, pemerintah yang bisa kita katakan pemerintah yang jahat, pemerintah yang rakus misalkan wajib bagi kita untuk sama', mendengar dan taat. Sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam hadis yang lain, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Kata Nabi SAW, akan ada setelahku pemerintah yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti petunjukku, kata Nabi SAW. Artinya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Bahkan kata Nabi SAW, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Bahkan gambaran pemerintah ini, bukan pemerintah kita ya, kita tidak sedang membicarakan pemerintah kita. Maksudnya dalam hadis Nabi kepada Hudzaifah, bahkan akan ada satu masa mereka adalah orang-orang yang berhati setan. Kata Nabi SAW, qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka sejelek hatinya setan. Fi jismanil ins, dalam tubuh manusia. Tubuhnya manusia, tapi hati mereka hati setan. Antum bisa bayangkan hati orang seperti hati setan. Dan dia menjadi pemerintah. Dan dia menjadi pemimpin. Maka Hudzaifah bertanya kepada Nabi, fama ta'muruna ya Rasulullah? Lalu apa yang engkau sarankan untuk kami, perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, tasma' wa tuti'. Hendaknya kalian mendengar dan tetap taat. Wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dicambuki. Wa ukhidha maluk, meskipun hartamu diambil secara zalim, secara rakus. Rakus, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Ini semua dalil yang menunjukkan meskipun pemerintah adalah pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, meskipun pemerintah adalah pemerintah yang zalim sekalipun, apa hukumnya? Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Dan ini makna dari nasihat kepada a'immatil muslimin, kepada para pemerintah. Dan ini kita tegaskan berulang-ulang kali, terutama di zaman sekarang, di mana kita disibukkan dengan berita-berita yang berseliweran terkait keburukan bobroknya pemerintah. Dan terkadang, atau bahkan seringkali, ahlu sunnah wal jamaah, kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, salafiyun, terkadang masih ikut-ikutan men-share berita-berita yang semacam itu. Kemudian kata beliau di sini adalah mendengar dan taat kepada mereka dan menghasung manusia kepadanya. Menghasung ini maksudnya mendorong, menyemangati manusia untuk tetap sabar, tetap mendengar, tetap taat kepada pemerintah. Kemudian mencurahkan segenap kemampuan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka, serta mengingatkan para pemimpin. Ini tidak lupa juga di antara bentuk ketulusan hati kita kepada pemimpin, kepada pemerintah, tidak membiarkan kezaliman terjadi. Kita mengingkari kezaliman tersebut dari hati, dan kita ketika memiliki kesempatan mengingatkan para pemimpin akan setiap perkara yang bermanfaat bagi mereka dan bagi manusia. Mengingatkan para pemimpin menunaikan kewajiban mereka. Bagaimana caranya? Dengan memberikan nasihat secara person to person, secara personal, tidak di halayak umum, tidak di media sosial, tidak di Facebook, tidak di Instagram, tidak di Twitter, sehingga nampak jelas keburukan pemerintah kita sebarkan.
Itu tidak kita lakukan. Maka secara kesimpulan ada 3 hal yang harus kita lakukan terhadap pemerintah. Yang pertama adalah, ini dalam pembahasan nasihat kepada pemerintah atau berlaku tulus kepada pemerintah. Yang pertama adalah wajib bagi kita atau bukan termasuk ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang pertama, bukan termasuk di antara ajaran ahlu sunnah wal jamaah menyebarkan keburukan-keburukan pemerintah di khalayak umum. Ini bukan termasuk manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ini termasuk manhaj usulul iman, termasuk rukun Islamnya orang-orang khawarij. Siapa? Orang-orang khawarij. Kita mungkin pernah mendengar kisah salah seorang yang datang kepada Nabi, kemudian mencela Nabi di hadapan para sahabat, mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil, sungguh engkau belum berlaku adil." Itu dikatakan dengan lantang di hadapan para sahabat yang lain. Siapa yang melakukan itu? Dzul Khuwaisirah. Ialah yang kata Nabi SAW, cikal bakal kelompok Khawarij. Lihat, ini asal rukun imannya orang-orang Khawarij, rukun Islamnya orang-orang Khawarij adalah menyebarkan aib pemerintah dan bukan termasuk ajaran kita ahlu sunnah wal jamaah. Terutama orang-orang Khawarij yang disebut dengan Khawarij Qa'adiyah. Pernah kita mendengar Khawarij Qa'adiyah? Khawarij Qa'adiyah ini adalah jenis manusia Khawarij yang dari sisi fisik kita tidak melihat kekuatan. Orangnya tua, orangnya sudah sepuh, bahkan ketika berjalan pun harus dituntun. Bahkan terkadang dia naik kursi roda, tetapi lisannya begitu tajam kepada pemerintah. Ini yang terkadang menyilaukan, ini yang terkadang menipu. Seakan-akan orang selembut ini tidak mungkin dianggap sebagai orang Khawarij. Padahal Khawarij itu berasal dari sini, dari lisannya. Bahkan dia mencoba menyelimuti kebatilan dengan ilmunya sehingga menjadi syubhat. Ini yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Khawarij yang turun langsung ke jalan mengkudeta pemerintah. Mana yang lebih bahaya? Khawarij yang turun atau Qa'adiyah? Qa'adiyah itu artinya Khawarij yang kerjaannya duduk tapi lisannya mencela pemerintah. Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya adalah Khawarij Qa'adiyah. Mungkin tergambar di bayangan antum beberapa yang secara fisik lemah, tidak punya kekuatan. Kadang orang tidak mungkin ini Khawarij, tapi padahal lisannya suka mencela pemerintah. Bahkan ia sering mengeluarkan provokasi untuk semangat dalam mencela pemerintah. Dan ini banyak di negeri-negeri Arab. Orang-orang seperti ini yang dipenjara oleh Mamlaka Saudi, oleh kerajaan Saudi. Sebabnya adalah karena mereka Khawarij Qa'adiyah. Ini yang pertama. Kesimpulan pertama dalam bab menasehati pemerintah, berlaku tulus kepada pemerintah, apa tadi? Bukan termasuk ajaran ahlu sunnah wal jamaah menyebarkan aib pemerintah di muka umum. Ini bukan termasuk ajaran. Bahkan ini termasuk asal manhaj, pokok manhajnya orang-orang Khawarij, terutama Khawarij apa tadi? Qa'adiyah. Khawarij mungkin secara fisik tua renta, tetapi lisannya tajam kepada pemimpin. Kemudian yang kedua, kita di dalam menasihati pemerintah tidak dituntut untuk agar nasihat itu diterima. Tujuan kita dalam menasihati pemerintah adalah bukan untuk nasihat kita diterima. Karena hidayah dan taufik itu ada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis, kata Nabi, fa in qabilaha faqad qabilaha. Kalau seandainya nasihatmu diterima, maka alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, faqad addaita ma alaik.
Kalau seandainya nasihat itu tidak diterima, tidak didengar, bahkan mungkin engkau dipenjarakan, maka engkau telah melepaskan diri dari kewajiban. Jadi kewajiban kita dalam menasihati pemerintah secara personal adalah menyampaikan nasihat saja. Memberitahukan letak kesalahannya saja. Cukup, selesai. Diterima ya alhamdulillah, tidak diterima, kata Nabi, engkau telah melaksanakan kewajiban. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, kira-kira dicatat nggak? Poin yang pertama, tidak boleh nyebarkan keburukan. Itu bukan manhaj ahlu sunnah, bahkan itu manhaj kelompok khawarij. Poin yang kedua adalah, apa tadi? Apa tadi? Kok saya lupa sendiri? Pakai kacamata biasa, cuman kedudukan kemarin kacamata jadi jadi hilang sebelah itunya, gagangnya. Yang kedua adalah bukan tujuan kita dalam menasihati pemimpin adalah agar nasihat itu diterima. Intinya adalah sampaikan. Dengan cara seperti itu kita telah tuntas menunaikan kewajiban. Kemudian poin yang ketiga, ini tidak kalah penting adalah nasihat kepada pemerintah itu hanya satu caranya. Hanya satu jalannya. Bagaimana jalannya? Dengan person to person tadi kita katakan. Dengan apa? Dengan sir. Dengan sir. Sir itu artinya dengan rahasia. Tidak kita tampakkan. Jangankan pemerintah yang memiliki kuasa, kita saja, kalau ada sahabat, kalau ada teman yang ingin menasehati kita tapi di hadapan 2 orang, 3 orang. Kira-kira malu enggak aib kita disampaikan di hadapan 2, 3 orang? Malu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Marah. Mungkin bisa memukul, mungkin bisa mencaci atau yang semacamnya. Itu kita sebagai rakyat biasa. Untuk bisa bayangkan bagaimana ketika itu terjadi kepada pemerintah. Ketika itu terjadi kepada pemerintah, bukan tidak mungkin pemerintah akan marah. Bahkan pemerintah tidak akan menerima kebaikan nasihat yang kita sampaikan. Yang ada setelahnya bukan maslahat, malah madarat. Maka satu caranya, apa caranya? Menasehatinya dengan sir. Apa sir? Dengan rahasia. Kata Nabi SAW dalam hadis Iyad ibn Ghunmin, kata Nabi SAW, man arada an yansaha lidhi sultan. Siapapun yang ingin memberikan nasihat kepada pemilik kekuasaan, kepada pemilik sultan, pemerintah, fala yubdihi alaniyah, maka jangan dia tampakkan secara alan, secara terang-terangan. Kata Nabi SAW, wal yakhlu bihi, hendaknya dia sampaikan person to person, sendirian, tidak ada orang yang melihat. Wal ya'khudh biyadihi, hendaknya dia memegang, menggenggam tangannya, tangan pemerintah. Wa in qabilaha wa illa faqad adda ma alaihi. Ini yang tadi kita sampaikan, kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak maka kita telah tuntas menunaikan kewajiban. Mungkin ada orang yang mengatakan ini enggak masuk akal. Gimana caranya kita sebagai rakyat menyampaikan nasihat itu kepada pemerintah? Maka kita sampaikan yang mampu melakukannya itu adalah orang yang memiliki iman setebal baja. Itu tingkatan keimanan yang tinggi dan tidak mampu dilakukan oleh setiap orang. Kalau di zaman sekarang, setiap manusia seakan-akan ingin memberikan nasihat kepada pemerintah. Di mana? Di kolom komentar. Setiap orang, Masya Allah, nasihatnya tajam kepada pemerintah. Ini bukan nasihat. Ini yang namanya dalam bahasa Arab fadihah, menyebarkan aib. Bukan sama sekali dinamakan nasihat. Kemudian yang kedua, apa kita sangka di zaman Nabi pemerintah, raja, pemimpin, tidak seperti zaman sekarang? Apa kita sangka pemimpin di zaman Nabi, pemimpinnya dekat kepada masyarakat, mudah ditemui, mudah dijabat tangannya, atau berbeda atau sama dengan zaman sekarang? Jawabannya plek, sama di zaman
sekarang. Pemerintah di zaman sekarang susah ditemui, sama dengan pemerintah di zaman Nabi SAW. Jadi ini yang ketiga, tidak ada jalan yang lain selain menasehati dengan sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya ada jalan lain, sudah tentu dijelaskan oleh siapa? Nabi SAW. Ada hadisnya enggak? Ada cara lain enggak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali, kecuali ini saja. Kecuali ini saja. Disebutkan dalam hadis Iyad ibn Ghunmin. Iyad ibn Ghunmin radhiyallahu anhu. Kita lanjut. Kemudian nasihat bagi kaum muslimin secara umum adalah dengan mencintai mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Mencintai mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Nasihat bagi kaum muslimin atau berlaku tulus bagi kaum muslimin secara umum, maksudnya kaum muslimin rakyat sebagaimana kita adalah dengan mencintai mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Membenci bagi mereka apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Atau memposisikan dirinya sebagaimana diri kita. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia pun mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Jadi ini kesempurnaan iman adalah kita mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri. Membenci bagi mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, al-mu'min wal mu'minu kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ibarat apa? Ibarat bangunan. Ibarat bangunan antara semennya, kemudian kerikilnya, pasirnya, besinya, semuanya saling menguatkan satu sama lain. Itu ibarat kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibarat tangan dengan mata. Apa maksudnya? Ketika tangan teriris pisau, yang menangis adalah mata, dan ketika mata menangis yang mengusap air mata itu adalah tangan. Saling menguatkan, mengukuhkan satu dengan yang lain. Itu gambaran mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kata beliau, kemudian di antara gambaran berlaku tulus kepada muslim, sesama muslim, saudara muslim, kemudian berusaha untuk melakukan hal tersebut sesuai kemampuan. Artinya benar-benar kita upayakan berlaku wala tadi. Apa wala? Mencintai, loyal kepada saudara kita semuslim dalam bab apapun. Bahkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita harus memposisikan saudara kita di posisi kita. Bagaimana seandainya saudara kita yang melakukan maksiat itu, musibah semacam itu terjadi pada diri kita sendiri, maka tentu kita akan menasehati dengan nasihat yang tulus, nasihat yang baik kita sampaikan kepada saudara kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau dikunjungi oleh seorang sahabat beliau. Datang berkunjung kepada Umar bin Khattab. Saat itu beliau adalah seorang khalifah. Namun di suatu ketika sahabat ini tidak lagi datang mengunjungi Umar. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang lain, kemana perginya orang itu? Kemudian sahabat yang lain mengatakan bahwasanya orang tersebut sedang yutabi'u syaribal khamar. Sedang sibuk istilahnya meminum minuman keras, sedang sibuk berteman dengan para peminum minuman keras. Dia sudah mulai berubah, sudah mulai bermaksiat. Maka Umar bin Khattab memanggil sekretarisnya untuk menuliskan surat khusus untuk pelaku maksiat itu. Umar bin Khattab kemudian membuka muqaddimah, setelahnya amma ba'du, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, Ahmadullah ilaik. Aku memuji Allah atas kebaikan Allah kepadamu. Kemudian beliau mengutip firman Allah dalam surat Ghafir ayat ke-3.
ghafiriz dzambi qabilit taubi syadidil iqab. Dialah Allah yang maha menerima ampunan, maha menerima ghafiriz dzambi, maha mengampuni segala macam dosa. Dialah Allah yang maha menerima taubat. Dialah Allah syadidil iqab. Dialah Allah yang maha keras, maha pedih siksaannya. Kata Umar bin Khattab, ayat ini adalah ayat yang menampakkan, di situ Allah menampakkan betapa kasihnya Allah bahkan kepada para pelaku maksiat. Allah tidak mengedepankan siksanya di hadapan rahmatnya, namun Allah mengedepankan dua rahmat sekaligus, baru kemudian Allah menyebutkan siksanya. Ketika peminum khamr itu membaca surat ini, merenungi, mendalami makna ayat, mentadabburinya, hatinya kemudian terenyuh. Betapa luasnya rahmat Allah kepada dirinya, sehingga ia pun kemudian kembali bertaubat. Ketika Umar mendengar kisah taubatnya, Umar pun bahagia luar biasa. Dan Umar mengatakan kepada para sahabatnya, kata Umar, hakadha isna'u li ikhwanikum. Demikian caranya kalian dalam menasihati saudara-saudara kalian, dengan lemah lembut, dengan penuh kecintaan. Makanya Allah dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin yang satu berwala. Apa arti wala? Saling loyal, saling mencintai, saling mengasihi mukmin yang lainnya. Kemudian kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata para ulama, ini asas seorang ketika ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus berlandaskan asas apa? Wala. Apa wala tadi? Cinta. Cintanya, kasihnya kepada saudara se-muslim. Artinya dia lakukan itu sesuai dengan kemampuannya. Dia nasihati saudaranya sesuai dengan kemampuannya. Dia lakukan itu dengan cara yang terbaik. Kata beliau, karena barang siapa yang mencintai sesuatu, ketika kita mencintai saudara kita seiman, dia akan berusaha, dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapainya dan menyempurnakannya. Apa maknanya? Ketika atau siapapun yang jujur imannya, siapapun yang tulus dalam mencintai saudaranya, maka dia akan menasehati dengan cara yang terbaik. Ibarat kata seorang dokter, ketika datang seorang pasien, dia akan mencari bagaimana caranya menyembuhkan pasiennya dengan cara yang terbaik. Tidak perlu mencaci, tidak perlu menghina kesalahannya, namun kita sampaikan nasihat tersebut dengan cara yang terbaik. Di sisi yang lain, jika kita menerima nasihat dari saudara kita, maka wajib bagi kita untuk menerima nasihat kebaikan tersebut. Dan nasihat ini dalam bab apapun. Jangan kita kira nasihat kepada saudara semuslim itu hanya berkaitan dengan urusan iman dan akhirat saja. Salah seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah al-Bajali, mengatakan dalam satu posisi ketika beliau sedang ingin membeli kendaraan, ingin membeli kuda. Namun ternyata saudaranya semuslim menjual kuda itu dengan harga di bawah pasar. Karena dia tidak tahu harga pasar, dia jual di bawah harga pasar. Namun kemudian Jabir bin Abdullah memanggil kembali sahabatnya itu, saudaranya itu, dipanggil kembali, dia bayar dengan 2 kali lipat harga pasar. Dia lakukan itu, kemudian penjualnya heran. Kenapa engkau sampai melakukan sedemikian rupa? Kata Jabir bin Abdullah, bayatun Nabi. Aku membayat Nabi agar aku senantiasa menasehati setiap muslim. Dari sini kita belajar bahwasanya nasihat itu bukan hanya perkara akhirat, namun juga dalam perkara dunia. Ada sahabat kita, saudara kita yang baru membangun bisnis misalkan, dia belum paham ilmunya, maka kita selaku senior dalam dunia perbisnisan, kita berikan nasihat. Jangan seperti ini ketika investasi, jangan seperti ini ketika berbisnis. Kita berikan nasihat. Ini dalam ranah dunia. Tapi demikian muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Saling menasihati. Dan kita ketika dinasihati saudara muslim yang lainnya, puji Allah. Bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah.
Karena ketika kita menemukan saudara ada yang mau memberikan nasihat kepada kita, maka itu bentuk kejujuran imannya. Itu bentuk ketulusan dia dalam walaknya kepada kita, dalam cintanya kepada kita. Kalau bisa pegang tangannya jangan lepaskan. Itu bukti dia adalah saudara kita se-muslim. Kalau dia mau, dia bisa beberkan aib kita di hadapan yang lain. Kalau dia mau, dia bisa mudah sekali menggibah kita. Tapi dia tetap memilih jalan yang benar. Tetap memilih untuk memberanikan diri mendatangi kita, menasehati kita. Dalam bab apapun ya. Mungkin ketemu saudara kita, mohon maaf, ketiaknya bau misalkan. Sampaikan nasihat. Ini termasuk dalam bab nasihat. Meskipun mungkin saudara kita di awal tidak menerima, dia akan paham. Di situ letak kesalahannya. Atau dalam bab yang lain, dalam berbisnis, dalam hal yang haram, misalkan riba, atau yang lainnya. Allahu alam, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Kita lanjutkan. Maka inilah maksud dari bersikap tulus kepada sesama muslim, yaitu dengan mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri sendiri, membenci bagi mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Dan kita melakukan itu sesuai dengan batas kemampuan. Dan tadi kita menyinggung dalam bab nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya kita menasehati sesama saudara kita dengan cara yang terbaik. Sebagaimana tadi kita ambil contoh dalam kisah Umar kepada sahabatnya yang meminum minuman keras. Dan di sisi lain tadi kita katakan, ketika datang nasihat kepada kita, maka kita wajib untuk menerima nasihat tersebut. Ketika kita mendapati nasihat itu adalah nasihat kebaikan. Ketika kita dapati sahabat yang mau menasihati kita, genggam tangannya, jangan dilepaskan. Karena ia adalah seorang yang beriman. Di antara tanda iman adalah memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Apa dalilnya tadi? Dan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, wal mu'minat, mukmin perempuan satu dengan yang lainnya, mereka adalah wali, berwala dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kemudian kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling beramar ma'ruf nahi munkar, berada di atas, berlandaskan asas al-wala. Dan kita harus menerima nasihat tersebut. Bahkan nasihat itu ketika kita menerimanya, maka itu adalah tanda iman. Seorang yang mudah menerima nasihat, maka itu tanda iman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 55. Kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sungguhnya peringatan tersebut akan memberikan pengaruh ke dalam hati orang-orang yang siapa? Beriman. Siapa yang menerima nasihat? Orang yang beriman. Sebaliknya, di antara tanda kemunafikan adalah enggan menerima nasihat. Ini tanda kemunafikan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam menyebutkan sifat-sifat munafikin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Kata Allah, wa idza qila lahu ittaqillah, jika engkau berkata kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah. Jika dikatakan kepada mereka ittaqillah, apa arti ittaqillah? Bertakwalah engkau kepada Allah. Ini nasihat kebaikan, ittaqillah. Ketika kita menemukan saudara kita bercanda berlebihan, katakan padanya ittaqillah. Ketika kita menemukan saudara terjerumus dalam futur. Futur apa? Futur sudah mulai lemas, sudah mulai malas beribadah, katakan kepadanya ittaqillah, nasihat kebaikan. Adapun orang-orang munafik ketika dikatakan kepada mereka ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, atau makna yang lain, takutlah engkau kepada Allah. Maka kata Allah, akhadhathul izzatu bil itsmi. Maka orang itu karena sombongnya, karena congkaknya tidak mau menerima nasihat, bahkan menolak nasihat
tersebut bil ithmi atau lil ithmi. Maksudnya diakibatkan karena dosa yang sudah menumpuk dalam hatinya, disebabkan karena kemunafikan di dalam jiwanya. Ini perilakunya orang-orang siapa? Orang-orang munafik, yaitu orang yang enggan menerima nasihat. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya perilaku semacam ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Inna min akbaridz dzunub", termasuk di antara sekian dosa-dosa besar adalah an yuqala lil abdi, ketika ada seseorang menyampaikan nasihat kepada orang lain, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, maka dia mengatakan alaika nafsak, urus dirimu sendiri. Urus dirimu sendiri. Ini perkataan yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam satu hadis, abghadul kalam ilallah, perkataan yang amat sangat dibenci oleh Allah adalah ketika seorang menasehatinya dalam kebaikan, ittaqillah, maka dia membalasnya dengan urus diri sendiri. Tidak usah urus hidupku, urus dirimu sendiri. Ini perkataan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita jangan sampai keluar kata-kata yang serampangan. Orang muslim menjaga lisannya. Ketika sampai kepadanya nasihat, ittaqillah, maka dia berdoa, Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Selesai. Bukan berarti ketika orang datang menyampaikan ittaqillah, bukan berarti kita belum bertakwa. Bisa jadi kita sudah bertakwa, namun ini nasihat agar kita istiqamah dalam ketakwaan, jangan mudah tersinggung. Cukup kita berdoa, apa tadi doanya? Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ya Allah, jadikan aku termasuk di antara orang-orang yang bertakwa kepada Engkau. Jadi ini terkait hadis tiga ya, agama adalah nasihat. Maka terakhir, paragraf terakhir kata beliau, nasihat Nabi ini mencakup seluruh hak Allah masuk di situ, demikian pula hak kitab-kitab Allah, hak Rasul utusan Allah, demikian pula hak seluruh muslimin, para imamnya, bahkan para rakyat, saudara-saudara kita muslim, manusia-manusia biasa pun masuk dalam nasihat Nabi SAW dalam hadis yang pendek ini. Karena itulah Nabi disebutkan di antara mukjizat Nabi, beliau memiliki yang namanya apa? Sabda Nabi yang pendek tapi mengandung makna yang luas, yang sempurna. Disebut dengan jawami'ul kalim. Ungkapan-ungkapan yang pendek namun mengandung makna-makna yang padat, syarat akan makna. Ini yang bisa kita sampaikan, Allahu a'lam. Barangkali ada tambahan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, atau ada pertanyaan, tafadhol. Barangkali ada yang berhubungan dengan yang kita sampaikan, atau di luar barangkali. Enggak ada. Khair, insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nas'alullah an yudima lana taqwa wa taufiq wa sadad wa an yakhtima jami'a amalina bi khatimatin hasanah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.